Rambut tuh tebel banget nih. Mana belum berani buat cukur di luar lagi. Paling ntar botak-botakin lagi kan. Asik. Anyway, gue pengen bahas nih sesuatu yang agaknya kurang menyenangkan di kancah dunia permotoran nih. Asik ya. Ngomongnya kancah dunia permotoran nggak tuh? Jadi, sebenarnya ini udah terjadi berapa hari yang lalu lah gitu. Em, itu di salah satu akun otomotif yang suka hujat tapi apa namanya, santuy, hujat baper gitu ya. Menurut gua dia paling paling oke lah untuk masalah hujat-hujatan ya, karena hujatnya tuh bisa bener-bener top sehingga membawa kayak semacam apa ya, bisa dibilang tren baru gitu loh, kayak motor metik jadi motor kipas ya, kayak gitu gitulah. Nah, aduh sayang banget kayaknya udah nggak ada temen-temen. Oh masih ada nih, nggak, mana ya, kemarin gue lihat masih ada loh, sekarang udah nggak ada. Intinya sih begini, jadi suatu malam gue nggak tahu tepatnya tanggal berapa, itu ada segerombolan, ada sekelompok eh, pengguna Vespa, Vespa Matic ya, yang kalian suka katain kipas gara-gara akun ini juga ya, yang menggiring opini pertama kali. Nah, jadi ini gue udah SS, bahkan gue udah ada rekam videonya, ntar kalian tinggal lihat aja di apa namanya, video ini juga. Mantap, mantap, mantap. Ah, Vespa anjing. Makyo. Jadi mereka itu tuh lagi ngumpul, lalu tiba-tiba ada orang, ya ada sekelompok orang bawa motor yang dari suaranya itu seperti dua tak, itu tiba-tiba ngerusuhin kayak gitu. Nah, kalau kita lihat cuman sampai sini, pasti yang kita permasalahin adalah orang-orang yang memakai motor dua tak itu. Kenapa dia rusuhin? Cuman kan namanya kita harus berpikir kritis ya, gitu ya. Jadi kita nggak boleh setengah-setengah seperti itu dalam melihatnya kan. Jadi gue udah cari tahu lebih lanjut dan ternyata ini tuh ada perkaranya. Jadi begini, ini kronologis dari pihak dari salah satu komunitas Vespa yang ada di situ kebetulan di Bandung ya. Jadi ini lokasi di Bandung kayaknya. Nih, dia bilang gini, jadi pas kemarin Jumat kita kopdar kayak biasa karena udah lama nggak kopdar di Tejo Burger ya. Kalau kalian ada yang tahu Tejo Burger, nah kita udah datang dari jam 4-an karena hujan, jadi memang pada berdiri nggak ada kursi. Juga beberapa juga neduh di ATM Netra. Si satpam di situ juga bisa jadi saksi. Terus sekitar jam 8-an karena udah redaan, jadi kita pindah ke depan sekaligus nunggu beberapa temen soalnya mau pindah juga. Nah, di situ di tengah motor banyak pisan, biasa rolling. Emang dari dulu juga ketemu ya gitu mah biasa, nggak ada masalah. Jadi dia deskripsiin nih, tiba-tiba ada gerombolan motor yang dua tak tadi. Nah, terus tiba-tiba pada turun, yang katanya ngefakin duluan, gak ada pisan. Maksud dia gini, jadi ini kan bahasa Sunda ya, jadi si yang gerombolan motor itu turun, nanti gua lampirin screenshotan ini ya, kata-kata dari orangnya biar kalian yang pinter bahasa Sunda juga lebih paham kan. Jadi gini, turun terus kayak bilang, temen lu tuh tadi ada yang ngefakin duluan gini gini gini, kayak gitulah. Ini kalau gue salah silahkan dikoreksi ya. Nah, terus dia bilang nih, si orang ini bilang nggak ada orangnya di situ tuh, nggak ada dia yang fakin itu, nggak tahu, nggak ada yang ngaku atau memang nggak ada, gue nggak tahu. Cuman positive thinking lah ya, nggak ada memang kayak gitu. Nah, tapi udah terlanjur kesel rombongan yang motor dua tak itu, yang sekali lagi gue nggak tahu motornya apa karena di sini juga nggak dijelasin, entah itu RX King, entah itu Vizer mungkin kan, bebek-bebek gitu dua tak, entah itu Satria Lumba, Satria Hiu, gue nggak tahu deh. Pokoknya di sini kayak nggak ada ininya nih. Terus dia lanjutin lagi ngobrol, eta orang nggak baru. Nah ini kan bahasa Sunda ya. Nanti pokoknya gue tampilin. Nih terus bahasa Sunda mulu nih, ya. Jadi intinya tuh di sini apa namanya,
dia bilang ada 9 sampai 10 motor. Arurang tuh apa sih? Ya pokoknya dia bilang gini, kalau misalnya ada masalah dibuktiin aja gitu, ngomong aja baik-baik, gak usah kayak begitu. Dia bilang begitu kata si orang ini. Satpam di situ kata dia juga bisa jadi saksi kok. Oke, kita bahas dari Vespa Matic gitu loh. Kenapa sih Vespa Matic tuh jadi citranya itu tidak bagus atau tidak baik ya? Karena begini teman-teman, kalian harus paham yang namanya stereotyping masyarakat, dan kalian itu nggak bisa berbuat apa-apa kan itu. Kenapa? Karena masyarakat itu adalah penentu arah opini masyarakat luas gitu loh. Maksudnya gini loh. Jadi misalnya nih ada satu daerah di mana tempat itu merupakan tempat yang banyak pengguna satu motor tertentu lah, yang mungkin bisa dibilang mewah juga, bisa dibilang catchy juga, bisa dibilang cukup bergengsi juga, sehingga diperhatikan lebih dibandingkan motor-motor pada umumnya. Lalu ternyata motor-motor yang bagus itu penggunanya itu tidak bagus, membuat kerusuhan, ngebut-ngebutan di jalan, meresahkan warga sekitar. Otomatis secara nggak langsung kalian sendiri nih sebenarnya yang melakukan itu, yang menggiring opini masyarakat di daerah kalian. Dan masyarakat dari daerah kalian itu, namanya zaman sekarang kan adalah kekuatan sosial media teman-teman, itu bisa menimbulkan atau menjadi gini loh, menjadi influencer untuk masyarakat di kota-kota lain gitu loh, sehingga ini tuh bisa meluas. Contohnya sederhana, ketika admin hujat baper ya kan, ngomong kipas, kita jadinya nih sekarang nih udah terlanjur nih para pencinta motor ini, koneknya tuh langsung bukan ke kipas beneran, tapi motor Vespa Matic kayak gitu kan. Nah terus banyak juga dikeluhkan nih, pemotor Vespa Matic ini solidaritasnya kurang terhadap Vespa senior, yang dimana hukum junior senior itu tidak hanya berlaku di universitas saja, tapi berlaku di manapun gitu ya. Kalau lu adalah pengendara motor yang junior, motor lu lebih muda, ada baiknya, alangkah lebih enaknya lu respect sama yang udah tua. Misalnya begini, gue menggunakan BMW, terus tiba-tiba nih gue lihat nih ada BMW tua yang mogok atau gimana. Ada baiknya kalau misalnya gue punya waktu, gue samperin gitu. Nah kan sekarang begini ya, kalau orang naik mobil nih bisa berargumen, ya kan gue nggak punya waktu karena gue naik mobil bukan untuk have fun, gue naik mobil untuk kegiatan gue sehari-hari. Tapi kan kalau misalnya lu jalannya malam-malam, tengah malam sama temen-temen lu rombongan yang rata-rata motor Vespa Matic semua, di tengah jalan, di pinggir jalan lu lihat ada gerombolan Vespa tua yang bermasalah motornya sehingga berhenti, ada baiknya kalian ikut nyamperin, ikut silaturahmi lah seenggaknya gitu loh. Kalau kalian nggak bisa bantu, cukup tanya, "Om, kenapa Om? Ada masalah Om, ada yang bisa dibantu segala macem." Walaupun nggak bisa bantu, udah ngomong aja dulu gitu loh, kagak usah ini deh. Karena otomatis kalau lu cuma lewat aja, apalagi nggak ngetin ya kan, budaya Vespa tuh dari dulu kan, gue adalah ex-user Vespa, jadi gue paham budaya Vespa itu seperti apa. Kalau ada Vespa nih berpapasan nih, "Tin, mari bro." Iya, kayak gitu teman-teman. Ngetin itu kan nggak nyita waktu teman-teman. Ngetin itu kan nggak ada salahnya juga gitu kan. "Tin, ayo bro," asal jangan "Tin, anjing," gitu kan baru masalah kan. Jadi kan "Tin, ayo bro, duluan bro," kan enak gitu. Nah ini dikeluhkan nih ya kan, karena temen gue juga banyak pengguna Vespa VBB, Super, terus yang tua-tua itulah. Itu mereka mengeluhkan tuh gini, "Iya, Vespa Matic tuh nggak ada respect-respectnya sama kita. Padahal secara history kita jauh lebih unggul dari mereka." Gitu loh. Isi Bang Jago. Jadinya pengguna Vespa Matic tuh dianggap seperti anak tengil, sombong, dan tidak respect sama seniornya kayak gitu. Nah, tapi di lain sisi memang tengil beberapa dari kalian, banyaklah dari kalian tuh yang user Vespa Matic tuh yang tengil dan songong. Udah dibilangin baik-baik,
lu mendingan main Vespa tuh jangan begitu, mendingan begini. Kitanya dibilang kau mending, ya kan? Padahal yang rugi dia sendiri, yang meresahkan warga dia sendiri, yang dicap negatif dia sendiri. Tapi kita yang baik-baik ngasih tahu, dibilang kau mending lu main Honda aja lu sono, main Yamaha aja lu sono, main Namex aja sana. Salah. Ya udah, oke, ya udah. Terus kita bilangin, lu harus respect dong sama senior. Ya, lu nggak bisa bilang gitulah, gitu kan. Kita kan punya ini masing-masing. Lah, udah salah. Kan tengil ya. Jadinya kita kayak, lah anjrit. Padahal dulu zaman gua pakai Vespa, ya, gua tuh ngumpul, wah gila sih. Gua tuh pakai Vespa modern, cuy. Beli cash tanpa kredit tuh ya. Di dealer Vespa dulu kan lumayan juga loh harganya loh, Bro. Nah, tapi tetap aja ketika gue lihat yang tua-tua, aduh, gue nggak ada apa-apanya, men. Nggak ada apa-apanya tuh waktu ngumpul tuh ketemu yang tua-tua, apalagi udah bicara Lambretta, VBB, itu gue udah deh, udah tahu tempat aja deh. Gue langsung kayak respect aja udah. Ayo om, mari om gitu. Wah gila om, Vespanya keren banget. Sampai segitunya karena kita itu dulu menggunakan Vespa karena tahu Vespa itu tuh gimana sih gitu loh. Tapi sekarang kebanyakan pengguna Vespa mungkin ya, ini mungkin ya dari psikologisnya mungkin gini. Dia dulu naik motor-motor Jepangan yang culture-nya memang sudah seperti itu ya, dan terlalu banyak juga di sini jadi sehingga tidak eksklusif segala macam. Jadi penempatan dirinya itu belum menguasai untuk motor-motor eksklusif seperti Vespa ya kan, walaupun sekarang tidak bisa dibilang eksklusif lagi. Nah, terus dia punya rezeki nih, bapak atau maknya gitu punya rezeki beli Vespa bekas gitu, sehingga nggak tahu tuh culture-nya seperti apa, penempatan dirinya seperti apa terhadap sesama Vespa yang tua maupun yang muda, terhadap sesama tipe atau berbeda tipe gitu, antar tipe itu mereka nggak paham gitu. Nah, jadi terus terang ya, akhirnya yang jelek adalah para pengguna Vespa Matic. Padahal belum tentu tuh semua pengguna Vespa Matic adalah pengguna yang seperti itu. Tapi kan jadinya kan begitu. Nah, balik lagi ke masalah ini. Nah, ini diyakini keras bahwa yang melakukan ini, yang tadi suaranya dua tak itu adalah pengguna RX King. Jadi diyakini keras begini kronologinya. Ada salah satu orang pengguna Vespa Matic yang mungkin saat itu lagi jalan bergerombolan juga, ya Vespa Matic tuh, itu ngefuckin anak-anak RX King. Nah, ini gue nggak tahu kebetulannya. Ini gue cuman berbicara dari salah satu orang yang tahu, katanya dia tahu karena kejadiannya itu deket di tempat dia berada gitu loh saat itu. Nah, terus kebetulan aja abis ngefuckin gitu ngebut karena takut katanya nih, sekali lagi katanya nih, gue nggak tahu kepastiannya, nggak tahu kebetulannya nih. Jadi mohon jangan dipercaya 100% tapi coba ditelaah gitu ya kejadiannya seperti apa, coba dikonfirmasi ke pihak yang bersangkutan. Nah, lalu karena ngebut hilang kan. Nah, yang RX King ini nyari tuh, muter tuh. Nah, katanya sih ada yang bilang juga itu baru ketemu setelah berapa hari selanjutnya gitu, baru ketemu setelah berapa hari selanjutnya, dan ketemunya itu sama gerombolan yang Vespa yang tadi itu, yang nggak tahu apa-apa mungkin ya, entah nggak tahu apa atau nggak ada yang mau mengakui, gue nggak tahu lah ya, cuman positive thinking aja, nggak tahu apa-apa mungkin ya kan, karena pengguna Vespa juga banyak yang tadi gue bilang, lalu ya dirusuhin. Nah, coba lu bayangin akibat ketidakgentelan lu, kalau memang kronologisnya seperti itu ya, teman-teman lu atau bahkan orang yang nggak lu kenal jadi sasarannya, coba bayangin ya kan. Jadi lu yang berbuat, orang lain yang harus menanggungnya gitu loh. Coba ya, jadi kalau emang kronologi seperti itu dan lu merasa terpanggil, moga-moga lu, kalau memang kronologi seperti itu ya, lu nggak sotoy, lu nggak songong, lu nggak tengil ya, ngaku deh mendingan ketimbang teman-teman lu itu makin menderita lagi gitu loh. Karena gue yakin namanya kalau misalnya betul RX King, gue tau lah komunitas RX King itu seperti apa gitu loh. Itu ya RX King tuh keras bro, jadi memang
harusnya lu gentle aja gitu loh, minta maaf segala macem gitu loh. Ya, jadi gue bukannya ngebela pihak mana. Sekali lagi, kalau kronologi seperti itu, ya kan yang salah duluan elu gitu loh. Kalau memang seperti itu. Cuman kalau berbeda lagi ya sudah, coba diselesaikan secara baik-baik. Dan bagi pihak RX King-nya juga, menurut gue, ya gue nggak bisa komen apa-apa, tapi sebaiknya memang cobalah ya dicari kebenarannya dulu, ya dicari kebenarannya dulu, dicari oknum yang melakukannya dulu, baru ditindak. Jangan yang lain yang memang tidak bersangkutan malah kena kayak gitu. Kalau memang betul RX King ya yang melakukan itu, karena di video sendiri tidak jelas, hanya terdengar suara knalpot 2 tak, ya bisa jadi juga itu suara knalpot Vespa tua gitu. Gue nggak tahu juga gitu ya. Jadi ya kalau misalnya masih bisa dikelarin secara kekeluargaan, kelarin aja, karena kita adalah pengguna jalan yang sama, yang setara. Apapun motor kita tetap warga negara biasa, dan jangan mengambil benefit dari kesulitan orang lain juga, khususnya di dalam menggunakan jalan raya, ya. Dan sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua tercerahkan dan sampai jumpa di video berikutnya.